104,1 Radio Suara Lumajang. Kembali lagi Mitra masih di perjalanan jelita, jelajah informasi dan berita. Di edisi kali ini ya, hari Kamis 10 Februari 2022. Dan seperti biasa Mitra, di setiap hari Kamis ya, kita akan lakukan talk show atau dialog interaktif bersama dengan Kim atau kelompok informasi masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan, yang ada di masing-masing desa, tentunya di wilayah Kabupaten Lumajang, Mitra. Nah, kali ini untuk tema kita mengenai Kim, Jembatan Desa Menuju Dunia, dan sudah hadir langsung narasumber kita di pagi hari ini, Mitra Suara Lumajang. Ada Bapak Nanang AL selaku Ketua Kim Chandra Biwara Desa Condro. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadir pula ada Bapak M. Raul selaku Sekretaris Kim Chandra Biwara Desa Condro. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tema kita adalah mengenai Kim, Jembatan Desa Menuju Dunia, yang mana nanti akan kita kupas habis ya sampai nanti tepat jam 9 pagi. Dan Mitra Suara Lumajang juga bisa bergabung bersama kami tentunya untuk menyimak berbagai tema bahasan kita. Anda bisa bergabung nantinya di jalur SMS, telepon ataupun WA di 033443 kali 0104 atau di 08535 kali 1004. Baik, mungkin di awal ya terkait dengan tema kita yakni Kim, Kelompok Informasi Masyarakat, Jembatan Desa Menuju Dunia. Mungkin di awal bisa dijelaskan terkait dengan potensi apa saja sih mungkin yang dimiliki tentunya di Desa Condro dan seperti apa langkah Kim tentunya yang saat ini juga terus berperan aktif. Mungkin bisa disampaikan di awal, silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada LPPL FM 104,1 Suara Lumajang, yang mana dalam kesempatan ini kami salah satu dari Kim yang ada di Kabupaten Lumajang diberikan kesempatan untuk menyapa para pendengar di mana berada. Baik seperti yang kami lakukan di kegiatan Kim yang ada di Desa Condro. Kim merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan segala potensi, mungkin juga peristiwa, kejadian maupun giat pembangunan yang sedang maupun yang sudah dilakukan di Desa Condro tentunya. Kemudian potensi apa yang kami miliki di Desa Condro? Kami di tanah kas desa atau tanah TKD saat ini sudah ada bangunan Taman Wisata Tambuh Raya Idaman seperti itu. Ini merupakan salah satu harapan Desa Condro, salah satu aset terbesar nantinya, karena memang dari situ harapannya bisa meningkatkan salah satunya pendapatan asli desa atau PAD, dan harapan selanjutnya bisa berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin terkait dengan mungkin Pak Nanang mungkin bisa menambahkan, monggo silakan. Baik, potensi di desa kami selain Saudara Raful sampaikan tadi ada taman wisata pemandian alam itu ya. Juga alhamdulillah kemarin kita dapat amanah spot olahraga yaitu untuk sepatu roda. Nah, itu coba kita maksimalkan sebagai event-event olahraga di tingkat nasional barangkali, dan itu salah satu potensi. Ada juga potensi lain yang belum kita garap. Insya Allah sepengetahuan saya di Lumajang hanya ada di Condro yang desa yang memiliki 2 bukit yang jaraknya nggak sebegitu jauh. Tapi sementara ini Bukit Tambu yang masih kita kelola, ke depan mungkin dengan segala potensi yang ada, insya Allah mungkin Pucarangga bukit itu juga akan kita kelola menjadi sarana wisata yang menjadi sumber PAD kita juga nantinya. Mungkin tinggal bagaimana nanti kita mengemas secara bagus, kita coba cari investor, tentunya lewat Kim lah nanti kita coba menyampaikan hal-hal itu, mempromosikan segala macam. Iya.
Oke, baik. Lantas peran Kim sendiri sejauh ini ya, selain juga membantu, mengenalkan tentunya potensi-potensi yang ada di Desa Condro, Kecamatan Pasirian ini Mhm. mungkin, apa yang juga dilakukan sebagai, penyambung tentunya ya, Iya, media tentunya untuk masyarakat seperti penyampaian informasi dan serap informasi juga seperti apa ini? iya. Salah satu peran ya, ini saya jawab ya Pak Nanang Monggo, ya. monggo. Peran Kim juga menginformasikan potensi yang ada di desa kita, salah satunya dalam bentuk UMKM. Kita bisa mengkolek berbagai macam bentuk usaha yang ada di desa, kita jadikan satu, kita bentuk komunitas. Nah, di situ kita juga menerima sebetulnya Kim ini sejak pasca Pilkades ya, Mhm. didirikannya yaitu tahun 2019. Cuman karena keterbatasan mungkin waktu dari masing-masing personil yang ada di Kim, sehingga bisa dikatakan vakum. Nah, terus kenapa kok akhir-akhir ini mungkin ya Mbaknya tahu apa namanya, aktivitas dari kami sampai kami diundang di sini, tentunya kan nggak semuanya Iya, pilihan kan, iya ya. betul. Itu, berkat gini, waktu ada apa namanya, letusan Gunung Semeru, Mhm. itu itu juga menjadi letusan bagi semangat kami. Oke. Karena apa, itu salah satu rekan kami yang ada di Kim itu bilang seperti ini, "Mas, sakjane iki momentum sing pas iki, untuk Kim bisa bergerak lebih aktif." Mhm. Karena apa? Potensi beritanya banyak, Iya. di samping kegiatan apa namanya, yang ada di desa. Ini nanti pastinya dari luar banyak berdatangan para, volunteer atau apa istilahnya itu, sukarelawan Mhm. sukarelawan seperti itu. Nah, dari omongan kecil seperti itu, saya sehari itu berpikir, "Waduh ini enaknya gimana?" Nah, saya ingat waktu dibentuknya awal Kim itu sudah bentuk bikin Oke. blogger ya, Mhm. itu saya tanya ke teman-teman yang apa namanya, yang di Kim, satu Kim, itu katanya, "Oh ya sudah ada." Nah, saya coba buka, langsung saya bikin berita. Akhirnya dari situ semangat kami semakin, meningkat sampai sekarang dan Pak Inggi alhamdulillah sejak awal walaupun kita vakum, itu usaha mendukungnya itu sangat dan memang kita dengan keterbatasan SDM Iya. dan juga tentunya dana ya, karena Mhm. memang, kami menerima alokasi dana yang minim karena memang saat ini adanya
refocusing Betul. gitu ya. Sehingga kami dengan dengan tim yang ada ini ingin berkiprah lebih. Tentunya juga harus diimbangi dengan SDM dengan cara kita terus belajar dan kita juga terus mendekat ke Bapak Kepala Desa. Harapannya seperti itu supaya Kim ke depan terus diperhatikan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin Pak Nanang selaku Ketua Kim Chandra Biwara ya, mungkin ada yang ditambahkan, monggo. Memang kita cepat mengalami kevakuman itu beberapa saat karena memang ya kesibukan satu dan lain hal. Ya. Setelah ya betul Mas Raffi setelah adanya itu kita coba bangkit pelan-pelan terus didukung disupport, terutama terima kasih sekali kepada Bapak mantan pengasuh kita Bapak Bekti yang saya sudah pindah ke beliau tuh support sekali, kebetulan kan sering ketemu tadi, ya apa mas gitu. Dari situ akhirnya ya udah mas kita coba melangkah pelan-pelan, tolong dibantu, tolong ada apa dikabari, sampai akhirnya kita ikut beberapa pelatihan itu, akhirnya ya timbul semangat untuk ya bismillah kita coba menginformasikan desa lewat Kim menuju dunia itu. Luar biasa. Apa mungkin selain adanya tadi seperti batu bata merah begitu ya, kemudian ada batik yang ingin dikenalkan, kemudian potensi wisata. Ada hal lain mungkin nggak yang paling ingin kembali mungkin diangkat dari Desa Condro ataupun dari Kecamatan Pasirian sendiri mungkin? Iya. Sebetulnya ada yang ingin kami angkat, cuma kita coba inventarisir lebih dalam, barangkali ada yang lebih unik ya. Kalau yang kita angkat banyak, tapi kok di desa lain masih ada. Iya. Jadi akhirnya kita harus pilih dan milah untuk kira-kira mana ini yang coba kita angkat. Sudah mulai tergambar satu dua itu, cuma kembali kita urai lagi. Oh iya ada ini, ya ini tinggal tunggu saatnya aja lah, nanti kita coba angkat seperti itu. Iya. Itu sandal ukir itu udah mulai berjalan nasional itu sekarang. Iya. Ini juga ini Mbak sejalan dengan keinginan Pak Kades ya. Pak Kades sedang menginventarisir kiranya apa selain yang tadi saya sebutkan potensi desa. Di sini ingin mengkorek lagi ya. Mungkin dulu pernah ada dari sisi kesenian, itu kita sedang gali. Kalau memang ada, nanti bisa dikembangkan lagi. Dan ini bisa dikorelasikan dengan keberadaan wisata kami. Karena saat ini Desa Condro itu ingin melangkah ke yang namanya desa wisata. Seperti itu. Dan salah satu desa wisata, ini harus semuanya terintegrasi, termasuk adanya hiburan, terus juga UMKM-nya berpengaruh juga terhadap keberadaan wisata dan lain sebagainya. Baik, nah tentunya ini juga sebagai mitra dari kepala desa setempat begitu ya. Ini bagaimana mungkin support dari kepala desa sendiri dan apa harapan dari kepala desa sendiri untuk Kim Chandra Biwara? Iya. Support Pak Inggi luar biasa. Bahasa sebenarnya seperti pokoknya api maju mas. Enak. Tadi enggak gitu kan, enggak. Sing pikiran sampean api monggo nanti kita dukung. Jalan aja terus sudah gitu. Iya. Baik. Terus ini Mbak, kebetulan memang kita tadi mengatakan ada beberapa wisata yang atau kesenian coba kita angkat itu karena gini. Kita kebetulan bukan orang lokal Condro, jadi bahasanya masih kita cari itu karena memang saya mungkin baru 10 tahun lebih, 11 tahun tepatnya baru menginjak di Condro. Mas Raffi juga masih lamaan saya sedikit lah. Iya. Gitu. Tadi kita coba cari narasumber yang kompeten, yang paham dulu wisata kita itu seperti apa gitu. Sebenarnya juga ada lagi, cuma kita juga ada potensi sebenarnya wisata religi itu sebenarnya ada di Bukit Tambu itu ya. Tambu itu ada makam wali
yang Chef Tambo itu ya. Iya, Cuma betul. itu belum berkali Iya, betul, potensinya. Oke, jadi sebenarnya banyak ya potensi Banyak. wisata, kebudayaan, Kebudayaan. kemudian juga Wisata religi itu tadi. religi. Nah, ini luar biasa sekali kalau dikembangkan lebih jauh akan memberikan pendapatan yang perputaran ekonomi juga lah tentunya untuk masyarakat sekitar begitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk anggota sendiri dari Kim Chandra Biwara ini ada berapa orang dan apa tugas serta fungsinya mungkin? Sekretaris paham. Silakan. Ini cukup lupa saya. Iya. Yang jelas ini kita Bapak Bupati sebagai yang paling atas ya, pembina nggak salah ya. Yang kedua ada Bapak Kepala Desa. Terus selanjutnya ada Ketua Kim, ada wakil juga, sekretaris, bendahara, serta anggota. Dan anggota itu ada yang bagian ini salah satunya kolektif berita. Juga ada yang bagian ini apa di rumah produksinya itu untuk pemberitaannya. Terus ada lagi, saya lupa itu apa bidang-bidangnya itu. Mungkin Bapak Ketua bisa lebih mengingatkan. Iya. Lupa saya. Tadi gini Mbak, ketika ada informasi potensi berita yang kita ambil itu sudah kita di WA group. Ayo siapa jalan? Oh saya jalan. Oke. Cari berita katakan bahan mentahnya. Nanti kita kelola di apa ya? Kebetulan kita disediakan ruangan khusus oleh Bapak Kepala Desa untuk ngurusi Kim ini, terpadu dengan beberapa teman misalnya perpustakaan desa, tapi enggak masalah, kita open aja karena kita juga sama-sama binaannya desa ya. Iya. Ya itu, kita dapat informasi, kita kelola sebelum kita naikkan ke blog, ke web, kita baca lagi 1-2 kali, cocok, oke. Habis gitu. Simpel ya. Jadi semua berperan aktif di sini ya, seluruh anggota saling mendukung, saling support begitu selaras dengan program kerja mungkin dari pemerintah desa. Untuk program kerja sendiri dari Kim Chandra Biwara, apakah mungkin sudah ada langkah-langkah atau mungkin rencana yang akan dilakukan di tahun ini ataupun tahun mendatang mungkin? Iya, ini program kerja insya Allah ada ya, masih dalam bentuk konsep. Belum kita sosialisasikan di tingkat pengurus masih ada. Yang dulu ada ya belum terlaksana. Kita mau belajar teknik fotografi untuk apa? Membeli kamera yang agak bagus dikit, yang layak untuk dibuat apa? Gambarnya berita itu Mbak. Itu sempat mau terwacana seperti itu, terus ada Kopat Kapit ini kita akhirnya ya wis pending dulu lah. Iya. Ya semoga ini berlalu dan kita bisa action lagi. Amin. Oke, jadi tadi terkait sedikit banyak ya dengan tema kita, ada Kim Chandra Biwara yang banyak sekali yang terus dilakukan dan terus berbenah tentunya untuk menjadi kelompok informasi masyarakat yang menyampaikan seluruh informasi untuk masyarakat tentunya. Nah, kalau boleh tahu juga untuk penyebar luasan informasi ini melalui media apa saja mungkin Pak? Iya. Kita masih sekali lagi sebetulnya enggak boleh bilang kendala ya. Kita masih terkendala waktu iya, terus sarana juga iya, tapi kita tidak dengan seperti itu tidak lantas kita tidak bergerak, tetap dengan sarana seadanya kita harus bisa lebih bagus, lebih maju. Inginnya saya ini akan bentuk apa namanya, terus terang YouTube belum, masih dalam proses. Kemudian juga Instagram juga belum, karena memang untuk bikin itu terus terang kemampuan dari kami yang ada ini kurang. Untuk kemampuan yang lain dalam hal mengkolek berita atau bikin beritanya, insya Allah sedikit banyak kita dapat melalui pelatihan yang tidak lama, sekitar 3 minggu yang lalu kita juga pernah dapat pelatihan semacam itu dari profesional. Cara bagaimana mengambil foto, terus bagaimana cara mengumpulkan berita dan membuatnya itu insya Allah kita sedikit mengetahui. Tapi harapan dari kami inginnya seluruh anggota Kim solid, kompak,
kami ingin mendatangkan profesional lagi untuk melatih kami, supaya konten-konten yang kita show up ke publik itu lebih bagus, seperti itu. Nah, dan ini juga sebetulnya ada implikasi yang positif kalau memang salah satu media sosial YouTube bisa berjalan dengan bagus, Iya, follower-nya banyak, kan itu implikasi yang betul. yang positif bagi kita, walaupun jangan itu dulu yang dijadikan Mhm. tujuan. Mhm. Tetap kita bersemangat untuk mempublikasi apa yang kita punya, apa yang kita giat kita lakukan, tentunya yang terkait dengan program-program pemerintah yang sedang berjalan atau yang sudah dijalankan, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Nanang mungkin ada yang tambahkan? Terus gini, Mbak, sumber daya manusia kita untuk katakanlah kita nge-share berita ya, terkonek ke blog, terkonek ke Facebook, itu SDM kita itu masih kasarnya belum bisa. Oke. Katakanlah kita pinginnya itu bikin satu, tinggal klik-klik nanti semua sudah connect gitu, terintegrasi gitu. Baik. Cuma SDM itu belum memiliki kita, Oke. gitu. Tapi semangat harus Iya, terus. harus. Luar biasa ini ya. Harus. Oke, jadi itu tadi memang, tidak mudah sebenarnya ya, mungkin bisa nantinya akan ada pelatihan lebih lanjut atau mungkin ini bisa disampaikan pada nanti, Dinas Komunikasi dan Informatika yang mungkin akan membantu ya tentunya apakah bentuk pelatihan atau mungkin seperti apa, ini mungkin akan menjadi masukan juga untuk Betul. kita begitu ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, ini juga kan Oke, didengar sama iya betul. sama beliau-beliaunya ini. Baik. Nah untuk, ide mungkin pembuatan konten, kemudian untuk bisa lebih mengena, bisa diterima oleh masyarakat, ini seperti apa untuk ide-idenya mungkin? Ya, kalau ide maksudnya dari siapa atau Dari untuk Kim sendiri untuk menyampaikan informasi sehingga bisa diterima oleh masyarakat, ini seperti apakah bentuk kontennya seperti apa, atau iya, mungkin penyebarluasan informasinya seperti apa, ini iya. bagaimana? Ini kan semua bentuk usaha itu akan terasa bermanfaat atau, apa namanya, berguna Mhm, dan sukses itu kalau ada imbal balik dari apa yang kita sampaikan. Nah, iya, saya ada ide seperti ini, kalau memang nanti, semua media online yang ada kita punyai, mhm, kita mudah sekali untuk melibatkan masyarakat. Di setiap kegiatan misalkan ya, di mhm, wisata itu sering banyak kegiatan. mhm, Di situ nanti kita liput, kita oke, bikin videonya, kontennya yang bagus, mhm, kita sampaikan kepada pesertanya itu. mhm, Ini jenengan saya liput, saya bikin apa namanya, konten ya, nah, mohon nanti jenengan bisa melihat di Gitu. YouTube, alamat YouTube-nya ini. Itu salah satu ide yang sampai saat ini masih jadi, eee gagasan atau konsep ini saya ingin jalankan, insya Allah ndak lama. Cuman ya itu tadi, dengan kendala walaupun jangan dijadikan alasan, itu tetap kami ya, berusaha bersama teman-teman tetap ingin, melaksanakan ide itu dengan mhm. keterbatasan sarana yang ada. Baik. Oke, yang pasti tetap semangat dulu lah pokoknya Harus ya. semangat, kalau tidak semangat insya Allah Heeh. kita ndak Pulang diundang sekarang. di sini. Iya, betul. Dan juga ini saya dengar hanya 5 kim ya yang, diundang di sini, itu artinya apa? Kita condro dengan seperti itu kita bisa, apalagi lebih insya Allah lebih bisa lagi, mudah-mudahan. Oke, amin amin ya Amin, rabbal amin. alamin ya. Baik, nah untuk alur penyampaian informasi dari masyarakat untuk, mungkin baik itu saran atau mungkin ada keluhan-keluhan yang mungkin disampaikan melalui Kim ini juga mungkin apa saja sih Pak sejauh ini mungkin di, wilayah setempat? Eee, Kebetulan kan kalau di RT saya ya di Krajan itu ada WA group. Mhm, Grup RT, grup umum sendiri ada grup khusus bapak-bapak penyampaian informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah dari situ nanti kita coba serap aspirasi masyarakat. Misal kemarin di RW 1 itu ada dapur umum oke. untuk para pengungsi itu. Nah itu kita sampaikan ke grup desa, akhirnya menjadi perhatian dari pihak-pihak di desa. Cuma sayang kita tidak buat beritanya waktu itu. Mhm mhm. Nanti sekarang media sangat mudah, Mbak, terus orang Iya, dengan mudah juga menyampaikan informasi ke desa. Terus ada beberapa kasus juga, misalnya ada apa ya, semacam
ketidaknyamanan seorang warga dengan tetangganya karena aktivitas yang sedikit mengganggu. Kemarin juga mereka bikin surat. Jadi dalam arti tidak ada yang ditakuti dari masyarakat terhadap apa yang dikeluhkan itu. Jadi tidak ada pembatasan untuk itu. Tinggal bagaimana masyarakat menyampaikan itu dengan baik dan benar, dengan dilengkapi dengan validitas data yang ada, sehingga informasi itu tersampaikan. Ya kan, misalnya ada keluhan seperti itu, jalan aja baik enak, dan Pak Kampung juga tanggap itu. Terus Pak Inggi juga tanggap, akhirnya sebelum selesai Pak Inggi, tingkat kampung sudah selesai, selesai ya sudah. Oke. Sejauh ini tapi masyarakat Desa Condro, kemudian juga Kecamatan Pasirian sendiri, apakah sudah cukup mengenal dari Kim Chandra Biwara ini sendiri? Kebetulan ada komunitas kan. Oke. Ada komunitas. Iya. Juga kemarin waktu pelatihan ketemu ya kita gue sudah saya mengenal ya beberapa teman kita, terutama dari satu kecamatan itu. Iya. Ya harapan kami sih ingin sering-sering ada semacam kayak gitu pelatihan yang mengumpulkan banyak tim, sehingga tetap terpupuk semangat dari teman-teman itu. Betul. Karena memang kita ini nirlaba ya, dan nggak ada tujuan profit. Iya, betul. Nah, jadi untuk menyatukan semangat itu susah. Syukur kalau 1-2 orang yang masih bisa menjaga semangat dan tetap bikin berita. Itu kita syukuri. Baik, jadi meskipun kesibukan masing-masing, tetap akan ada sedikit waktu lah ya untuk bisa berbagi dalam Kim Chandra Biwara ini sendiri. Baik, nah untuk masyarakat sendiri yang mungkin ingin menyampaikan, apakah ada alurnya mungkin ingin menyampaikan keluhan ataupun pendapat dan segala sesuatunya, apakah melalui akun-akun media sosial atau seperti apa? Ya, ini yang sekarang berjalan offline. Baik. Yang digagas oleh salah satu LSM ya. Kalau nggak salah itu Kompak. Dia mendirikan semacam rumah aspirasi. Baik. Nah, di situ warga bisa menyampaikan aspirasinya maupun ide gagasan apa saja yang terkait dengan dirinya atau lingkungannya. Seperti itu. Dan nanti bisa diteruskan ke pihak pemerintahan desa. Baik. Iya, Pak Nanang ada yang tambahkan? Selain itu ya kadang-kadang berupa medsos WA itu Mbak. Dan saya rasa masyarakat Condro sudah tanda kutip SDM-nya sudah lumayan menengah lah. Baik. Tapi untuk hal-hal seperti itu mereka bisa menyampaikan dengan enak tanpa ada rasa kekhawatiran akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi belum ada kejadian seperti itulah saya contoh. Ya, ketika orang menyampaikan sesuatu yang tidak puas dengan terus mengalami intimidasi atau apa, itu tidak ada. Saya kira sudah bisa saling mengerti, menghargai pendapat satu sama lain. Oke, jadi di sini keterbukaan informasi sudah mulai bisa berjalan dengan baik begitu ya. Oke, jadi nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi ya terkait dengan Kim Chandra Biwara ini sendiri. Untuk itu pastikan Mitra Suara Lumajang masih senantiasa bergabung bersama kami di Perjalanan Cerita, Jelajah Informasi dan Berita. Sampai ke akar-akarnya, jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat cerdas, berdaulat, mulia, maju dan jaya. Pemuda bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga. Bersama
Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia sebagai media perekat bangsa mempersembahkan Suara Nusantara. Berita dan informasi serta dinamika masyarakat Indonesia. Mulai dari ekonomi, Sosial, seni budaya pariwisata hingga kuliner. yang dikemas dalam Suara Nusantara. Disiarkan 40 LPPL stasiun radio siaran dan televisi menyebar di belahan Nusantara. Di BFM, Radio Pemda Lampung Selatan. Tegar Beriman FM, Radio Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sawah Lunto FM, Radio Kota Sawah Lunto Sumatera Barat. RSPD, Radio Kabupaten Tanah Jabung Barat, Jambi. Metropolis FM, Radio Kota Metro. Purbasona FM, Radio Kabupaten Tasikmalaya. Spasi FM, Radio Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Suara Lumajang FM, Radio Kabupaten Lumajang. Suara Nusantara ditayangkan setiap hari Senin mulai jam 10 pagi. Serentak di seluruh LPPL Radio Televisi seluruh Indonesia. Simak dan ikuti informasinya. Suara Nusantara, media perekat bangsa. Rokok engkau tawarkan dengan kita cukai palsu, itu masalah. Rokok engkau serahkan dengan kita cukai palsu, jadi masalah. Radio rokok murah pakai kita cukai bekas, jadi masalah. Jika engkau teruskan siap-siap dirimu masuk penjara. Jangan sampai kau rugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita sedang rokok ilegal. Radio rokok murah pakai kita cukai bekas, jadi masalah. Jika engkau teruskan siap-siap dirimu masuk penjara. Jangan sampai kau rugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita saja rokok ilegal. Jangan sampai kau rugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita saja rokok ilegal. Satu, Suara Lumajang. Baik mitra Suara Lumajang masih menemani Anda kembali ya tentunya di perjalanan cerita, jelajah informasi dan berita. Dan tentunya masih menemani Anda bersama dengan Pak Raul ya dan juga bersama dengan Pak Nanang tentunya terkait dengan tema bahasan kita yakni ada Kim Chandra Biwara yang akan kita kupas lebih jauh lagi mitra Suara Lumajang. Termasuk dengan tadi adanya kawasan wisata kawasan wisata Tamburaya mitra. Jadi saya sempat ke sana untuk menyaksikan langsung waktu itu ada pertandingan
ini ya, sepatu roda, Mitra. Nah, untuk itulah kita akan mengupas lebih jauh lagi terkait dengan sirkuit sepatu roda yang nantinya juga rencananya ya akan digunakan untuk Kejurprov ya, Porprov Jatim 2022, Mitra. Ini seperti apa Pak? Mungkin harapan sendiri dari Kim Chandra Biwara untuk lebih show up lah tentunya untuk seluruh masyarakat Lumajang, bahkan kalau bisa sampai tingkat internasional ini Pak. Mungkin seperti apa? Monggo. Iya. Ya, kami dari Condro sendiri sangat berterima kasih ya. Salah satu desa yang dijadikan tempat sirkuit sepatu roda, dan ini satu-satunya di Lumajang. Betul. Dan sudah bertaraf nasional, bahkan insya Allah internasional seperti itu. Karena memang pelaksanaannya itu melaksanakan dengan kaedah-kaedah yang sudah diaturkan secara internasional seperti itu. Nah, kemudian dalam waktu dekat, kalau tidak salah ini pertama di bulan Maret, insya Allah ya akan ada kejuaraan tingkat kabupaten. Itu nanti bisa diikuti oleh adik-adik yang bersemangat untuk ikut kejuaraan sepatu roda. Ya. Itu bisa untuk informasi lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke Dispora seperti itu. Kemudian ada event di tahun ini yang cukup lumayan besar sekali. Itu event Porprov tadi ya, kejuaraan tingkat provinsi. Betul. Itu juga salah satu cabang olahraga yaitu sepatu roda dilaksanakan di Desa Condro. Dan saat ini di sirkuit sedang dilaksanakan penyempurnaan. Nah, termasuk di sini di dalam kesempatan ini saya mohon maaf ya bagi kepada LPPL FM, termasuk juga kepada pendengar setia Suara Lumajang ya. Ini Pak Kades kami tidak bisa hadir karena memang saat ini beliau disibukkan dengan follow up tentang rencana pendirian tribun yang beliaunya juga sering menerima tamu dari provinsi di samping dari kabupaten seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mungkin Pak Nanang sendiri seperti apa, Pak? Iya, momen Kejurprov itu juga menjadi momen bagi kita untuk bagaimana lebih belajar lebih baik dalam memproses berita itu sendiri. Terus kedua juga itu ada momen untuk kita mempromosikan desa kita lebih jauh lagi di tingkat provinsi gitu ya. Soalnya selama ini tanpa momen-momen seperti itu ya kapan lagi kita bisa men-show-up-kan wisata kita gitu ya. Tadi coba kita nanti internal Kim coba kita kumpul menghadapi momen ini, nanti kita seperti apa. Kebetulan ada teman kita itu yang punya keahlian Mbak mengukir sandal jepit menjadi gambar atau tulisan tertentu. Coba itu kita ajak untuk kerjasama dalam arti itu bagaimana kalau momen ini ada semacam ikut sandalnya sama juga jualan sandal itu. Kita potensi itu coba kita kembangkan lebih dalam sehingga menjadi menghasilkan nilai ekonomi yang bagi perajin sendiri, terus bagi kita juga kita bisa show off itu berita sehingga kita semakin tanda kutip semakin bisa mengemas hal itu menjadi berita yang lebih bagus gitu Mbak ya. Iya betul. Oke, kalau soalnya emang kalau tanpa jam terbang tinggi saya yakin ya kita masih menjadi burung-burung dara yang masih rendah aja terbangnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai itu jam terbang kita bagus, insya Allah kita akan bisa lebih profesional lagi untuk dalam hal pemberitaan dan apa yang ada di dalamnya itu. Oke, semoga nanti bisa segera terwujud untuk pengenalan lebih jauh lagi ya terkait dengan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Condro. Untuk desa sendiri, untuk potensi wisata sendiri juga saya yakin masih ada banyak yang digali di wisata itu sendiri, misalnya Flying Fox. Dan itu mungkin dengan kita mengemas berita yang barangkali investor ada yang wah ini potensi untuk kita invest di sini untuk wisata lebih dalam. Itu kan coba di benak kita nanti kita jawab lewat pemberitaan yang
wah misalnya ketinggian titik itu sampai ke bawah berapa, idenya flying fox berapa, wah itu kan seperti itu. Oke. Iya. Banyak impian lah, banyak harapan ya yang Banyak masih akan impian. terus diwujudkan. Terus ada juga yang lebih unik juga. Kita misalnya daripada ke Gunung Sawur untuk memantau Semeru, dari Tambu juga bisa. Spotnya juga lumayan bagus. Nanti coba balik lagi. Terus itu kan ya, Iya, bisa. kebetulan kalau saya naik Gunung Tambu itu spotnya itu tidak tentu, Pak. Dalam arti itu jalan itu kadang-kadang dari arah satunya itu tidak menentu, tidak sesuai jalur pendakian saya. Akhirnya saya menemukan titik-titik baru di sana situ, ternyata masih ada hewan liar kidang itu masih ada. Beberapa puluhan kelompok monyet itu masih ada. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya, Tony, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat Lumajang bahkan mungkin ya. Baik, nah tadi sedikit banyak pembicaraan kita terkait dengan tema kita kali ini, yakni ada Kim Chandra Biwara yang semangatnya luar biasa sekali, dipatut dicontoh oleh Kim-Kim yang lainnya meskipun mungkin baru saja vakum kemudian baru memulai kembali, tapi ini luar biasa banyak hal yang terus dilakukan untuk berbenah. Dan sebelum berakhir mungkin ada pesan closing statement yang disampaikan untuk seluruh pendengar kita masyarakat Lumajang, silahkan. Iya, dari sekretaris dulu Pak Ketua ya. Iya. Nih. Kami ingin Kim ini terus maju ya, dan semoga Kim Chandra Biwara Desa Condro ke depan semakin maju, semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat ya, khususnya bagi warga Lumajang serta khususnya bagi warga lain, umumnya bagi warga lain di luar Lumajang seperti itu. Oke, baik. Mungkin Pak Nanang sendiri, monggo. Oke, terima kasih teman-teman Kim yang sempat mendengarkan acara ini. Monggo kita sama-sama belajar membesarkan Kim kita masing-masing dengan potensi yang berbeda-beda yang ada di lingkungan kita untuk menjadikan objek atau desa kita lewat Kim ini menjadi mendunia. Sebagaimana tema kita, Kim Jembatan Desa Menuju Dunia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang, terima kasih juga Bapak ya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan semoga saja nanti perbincangan yang telah kita bahas ya bersama dengan narasumber-narasumber kita, ada Bapak Raul dan juga Bapak Nanang, semoga bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk seluruh mitra Suara Lumajang. Dan kini saatnya saya Cimpra Westri juga sudah harus pamit undur diri, sekaligus mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Lumajang, informasi